Kalau ada cara terbaik untuk ngegambarin rasa gelisah yang timbul setelah nonton film Annihilation 2018 karya dari sutradara Alex Garland, mungkin adalah sebuah gambaran aneh karena film ini tidak terlalu realistis, namun secara sekaligus sangatlah realistis. Film ini kayak nawarin gambaran yang akurat tentang entitas alien yang sangat asing dan menyajikan latar tempat eksotis, indah yang secara bersamaan dipenuhi dengan makhluk mengerikan bermutasi abnormal yang gak wajar. Inilah yang kadang ngebuat penonton gak paham apa motivasi atau tujuan dibalik perilaku misterius makhluk alien berkilau dalam film ini. Dan dalam film ini ada juga hal yang memberikan kesan serem tentang ekosistem yang mandiri, yaitu ekosistem alami tanpa jamahan manusia atau oleh pengaruh campur tangan manusia. Itulah sebuah karakteristik yang sangat penting untuk film horor kosmik yang efektif. Keunikan ini tentu saja cukup untuk membuat penonton terpukau, tetapi Annihilation melakukan lebih dari itu dan mengubah pengalaman menonton menjadi sebuah perjalanan dengan komposisi shot gambar yang sangat cermat. Gua inget banget pas pertama kali nonton film ini dan memiringkan kepala gua karena bingung saat ngeliat adegan yang satu ini. Bukan karena refleksi pembiasan yang udah biasa diomongin orang-orang, tapi lebih karena frame yang satu ini. Dalam fotografi, komposisi kayak gitu disebut dengan frame within a frame shot atau bidikan bingkai dalam bingkai. Komposisi ini biasanya digunain buat ngarahin penonton ke subjek gambar yang dimaksudkan, kayak ngisolasi subjek dari lingkungan yang berpotensi ngeganggu gitu, biar fokus sama si subjek tersebut. Dan karena itu, bingkai yang sederhana dan mencolok dalam bidikan ini menempatkan fokus yang jelas pada kedua karakter, sekaligus membungkam fokus pada objek sekitar yang lainnya. Hal ini menarik dan memusatkan perhatian penonton pada keanehan interaksi mereka, sehingga memunculkan tone ganjil dari film yang selama ini bersembunyi di balik layar. Dengan kesadaran itulah, penonton juga dapat menemukan bahwa karakter yang bernama Kane sedikit diblur oleh frame dengan hanya Lina yang terlihat jelas. Hal ini membawa energi yang penuh teka-teki pada gambar Kane yang sudah gelap dan memberikan kesan memisahkan antara kedua kekasih tersebut, membantu komposisi tersebut menyinari aliran emosional yang lebih dalam dari film ini. Pengambilan frame within a frame shot juga bisa nambahin depth atau kedalaman dan layer atau lapisan pada gambar, sehingga ningkatin daya tarik visualnya. Dan meskipun bukan contoh terbaik, tapi mudah buat ngebayangin betapa boringnya pemandangan tersebut secara estetika, apalagi secara emosional kalau nggak ada bingkai di sana. Tapi perlu diingat, film jelas nggak sama kayak fotografi, maka komposisi seperti itu bisa aja merupakan hasil dari variabel intraproduksi yang sebenarnya nggak guna. Tapi hal itu nggak berlaku pada adegan di film Annihilation ini. Bahkan setelah mengecualikan hal tersebut, shot adegan dengan rintangan layar depan yang agak samar-samar dan dapat diabaikan, terdapat lebih dari 30-an bidikan dalam film ini yang secara jelas manfaatin bingkai internal. Di antara 30-an bidikan itu, 6 diantaranya terdiri dari elemen latar belakang yang menciptakan ilusi bingkai. Ini cuma relevan kalau dikaitin sama 18 bidikan yang memiliki banyak bingkai dengan elemen latar depan. Terakhir, ada sekitar 10 bidikan yang di samping strukturnya lebih banyak ngegunain kontras yang terbentuk antara light atau cahaya dan dark atau kegelapan, sekaligus menyerupai membentuk frame seperti lapisan sarang kayak adegan di babak terakhir yang dimasuki Lina di mercusuar dalam film. Jenis bidikan ini menarik banget dikarenakan teror film ini benar-benar berasal dari pembangunan adegan yang luar biasa di babak terakhir, dan penggunaan komposisi yang tepat secara konstan inilah yang memandu penonton untuk secara tidak sadar merasakan eskalasi ini. She's talking about our DNA. Talking about us. Sekarang gua nggak bermaksud ngeremehin keefektifan visual brilian yang ditawarkan film ini. Beruang yang bermutasi dan niruin ceritan para korbannya tuh bener-bener serem banget sih. Terus rekaman para tentara sebelumnya tuh sesuatu yang nggak pengen gua tonton lagi karena sangat serem. Yang pengen gua omongin adalah, meskipun hal ini merupakan bagian besar dari apa yang membuat Annihilation mengganggu, walaupun dalam artian yang bagus ya, namun hal ini hanyalah adegan action sesekali yang pada dasarnya ada untuk melengkapi akumulasi rasa takut yang menyelimuti penonton sepanjang film ini berlangsung.
Inilah sebabnya mengapa frame dalam frame yang diambil tersebar di banyak adegan film untuk ditinjau kembali secara berkala, menghubungkan urutan-urutan yang berbeda secara tone dan mengarahkan setiap peristiwa hanya sebagai langkah untuk mencapai garis akhir di mana puncak misteri dalam film ini berada. Alex Garland sendiri telah menyatakan di masa lalu bahwa satu hal yang menjadi perhatiannya adalah kualitas offness atau kejanggalan yang dibangun oleh film ini seiring berjalannya cerita. Ide ini menggemakan kurva naratif dalam film karena karakter dan keadaan mereka juga akhirnya menyimpang dari bentuk aslinya. Sebagai contoh, kru Lina mengalami proses transformasi pribadi baik dalam bentuk pengembangan karakter maupun mutasi genetik yang terlihat, sementara latar yang melingkupinya bertransformasi dengan cara yang lebih canggih. Tone kayu yang mellow dan hangat dari rumah yang nyaman berubah menjadi tone berkilau yang dingin namun hidup. Scoring yang disisipkan juga secara samar-samar dan lembut digantikan dengan scoring yang lebih kekinian dan psychedelic. Dan tentu saja pengambilan gambar dengan banyak bingkai menjadi lebih menonjol dengan menyesuaikan kontras dan bentuknya agar sejajar dengan tujuan akhir Lina. Pada dasarnya, anomali yang terlihat dari dunia film ini dicerminkan dan dibawa ke penonton melalui trik metode sinematografi yang tidak terlalu kentara. Sementara frame within a frame shot secara kolektif menarahin penonton menuju akhir cerita dengan intensivitas kekhawatiran yang semakin meningkat sepanjang film berlangsung. Hal ini juga bekerja pada tingkat individualistik dengan menyampaikan rasa was-was bahwa karakter di layar sedang diawasi dan diikuti, membuat penonton gelisah dengan keambiguannya. Bayangan yang ditimbulkan oleh frame secara naluriah nunjukin kalau pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalam kegelapan, di luar sorotan cahaya yang dihasilkan oleh frame. Apa kira-kira yang sedang mengintai para karakter dalam film tersebut? Apakah itu makhluk dari kilauan cahaya? Ataukah mungkin itu cuma persepsi dari penonton itu sendiri? Karena bidikan adegan yang tersebar, pertanyaan yang menghantui gua nggak pernah hilang sepanjang film, dan ketegangan yang dijaga tetap tinggi. Secara psikologis, siksa gua sebagai penonton dengan kemunculan hal-hal tegang itu yang rada random. Dengan demikian, bahkan kualitas individualis pun akan lebih baik jika dilihat dari keseluruhan film. Karena di atas segalanya, cara Annihilation ngumpulin ketegangan itu adalah dengan cara menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Ide ini menjadi sangat jelas ketika kita mundur selangkah dari pengambilan gambar dan mengamati segala sesuatu yang membalut adegan atau mengelilinginya. Gue udah ngebahas secara singkat gimana mutasi berperan dalam film ini, tapi film ini juga secara halus menggabungin desain set pada latar yang telah diperlihatkan sebelumnya untuk mengkomunikasikan dinamika hubungan karakter di film ini. Sebagai contoh, tata letak rumah Lina diingat kembali di akhir film ketika para kru menemukan sebuah rumah untuk bermalam, rumah yang sudah terinfeksi oleh entitas asing berkilau. Hal ini menciptakan hubungan emosional antara kedua lokasi, memperkaya kedua dunia dengan warna yang tidak dimiliki oleh masing-masing lokasi. Kondisi dingin, mellow, dan area tempat entitas berkilau itu berada di film dibandingkan dan digabungkan dengan rumah Lina, di mana kerinduan, kesedihan, bahkan kebahagiaannya bersemayam. Demikian juga ingatan akan rumah Lina dilengkapi dengan cahaya berkilau yang tidak berperasaan, mengubah ruang yang tadinya nyaman menjadi ruang yang sedikit tidak dapat dipercaya. Konvergensi ini mengilustrasikan bahwa kedua rumah tersebut kini tidak dapat dibedakan lagi sebagai objek, yang menandakan hilangnya dasar tempat untuk kembali. Bagi semua orang yang terlibat termasuk penonton, pendekatan serupa ditunjukkan pas film ini mendaur ulang pengaturan pencahayaan untuk adegan beruang yang bermutasi. Pertama kali beruang menyerang salah satu karakter, adegan tersebut diterangi dengan senter dan lampu dengan temperatur warna yang sangat rendah. Kemudian ketika salah satu karakter benamaannya mengikat anggota lainnya, kita melihat dua sumber cahaya yang menyerupai setting dari adegan beruang pertama. Apakah kita secara sadar mengenali hal ini atau tidak? Lampu-lampu tersebut dipakai di sana untuk mengintimidasi, karena beruang tersebut segera kembali lagi dengan ceritanya yang sangat ikonik dan menyerang para karakter. Adegan ini merupakan adegan yang sudah sangat ikonik di dalam film tersebut, tetapi antisipasi terhadap serangan tersebut yang dibangun oleh cahaya senter memberikan dampak yang lebih menakutkan.
Faktanya, pencahayaan hampir sama pentingnya dengan komposisi yang dibingkai, karena ini menambahkan apa yang dilakukan oleh shot-shot pada adegan. Seperti contoh yang pertama, terlihat bahwa kontras antara cahaya dan kegelapan sebagian besar memberikan efek emosional pada shot ini. Bagaimanapun juga, gagasan tentang karakter yang memasuki cahaya dari kegelapan dan sebaliknya merupakan cerminan langsung dari cerita film yang berkisar pada entitas asing berkilau yang kayak seakan-akan menelan apapun yang menghalanginya. Jika cahaya adalah dunia tempat Lina berasal dan kegelapan adalah segala sesuatu yang belum ditemukan, yaitu The Shimmer atau entitas berkilau, maka pensejajaran ini adalah metode yang sangat relevan untuk memperkuat suasana mencekam dari film ini. Memang ada banyak referensi tentang kegelapan yang perlahan-lahan mengundang Lina masuk, bukan tanpa pencahayaan yang secara ironis mengartikulasikan area gelap di layar. Mulainya pergerakan dari sumber yang tidak berbahaya seperti proyektor dan ambulan, cahaya yang menyilaukan mengikuti karakter dan penonton sedikit demi sedikit masuk kembali ke dalam frame pada titik yang kurang lebih sama, dengan pencahayaan yang sengaja dihadirkan secara berlebihan untuk menunjukkan agar keberadaannya dapat diketahui. Sebelum penonton dapat sepenuhnya memahami maksudnya, mereka akan disambut dengan momen paling penting dalam film ini, di mana cahaya bertabrakan dengan kegelapan, sebuah ledakan besar baik untuk pengambilan gambar maupun untuk narasi. Segala sesuatu tentang momen ini kerasa janggal. Interior mercusuar yang anehnya damai dan terang disandingkan dengan lorong yang sangat gelap. Rekaman video game yang berbicara dengan seseorang yang cuma bisa digambarin sebagai cloningannya, yang pada akhirnya menjadi humanoid yang meniru Lina seperti kembarannya. Ketegangan ekstra ada pada pertarungan yang sangat aneh ini ketika sang humanoid mengilustrasikan ketidaksempurnaan kecil saat meniru Lina. Hal ini membuat humanoid menjadi lebih terasa annoying dan tentunya sangat asing, khususnya apabila dikontraskan dengan kehadirannya yang terlihat tampak sempurna. Namun, dan meskipun adegan tersebut meresahkan, teror psikologis terkuat dari babak ini ditemukan dalam gagasan paksaan bahwa kita sebagai penonton juga tidak memiliki pilihan lain selain tetap berada di sini menonton Lina yang bergelut-gelut. Dan hal yang paling aneh adalah ketika seluruh babak terakhir dibuat agar terasa seperti sudah ditentukan sebelumnya. Sebuah intervensi atau campur tangan supernatural yang pasti terasa misterius banget, dan dalam hal ini benar-benar gokil sih. Perhatiin gimana bagian awal babak terakhir, sebagian besar movement kamera diambil dalam bidikan jarak jauh yang sangat panjang. Sebagian besar adegan sebelumnya, terutama menggunakan bidikan jarak menengah atau jarak jauh biasa untuk memberikan penekanan pada karakter dan pengalaman subjektif mereka tentang menjelajahi dunia di sekitar situ. Tiap penggunaan bidikan jarak jauh yang ekstrim, sebagian besar mungkin dimaksudkan buat ngebangun latar dan bahkan shot kamera itu akan dengan cepat kembali mendekati karakter. Tapi bidikan pantai ini berfungsi seperti bidikan utama yang lebar dengan durasi yang lebih lama, membantu ruang menyerap karakter dan mengubah dirinya menjadi karakter yang hidup. Pada gilirannya, apa yang ditekankan adalah keindahan halus dari pantai yang kosong dan pepohonan es, mengkomunikasikan keagungan latar sekaligus meredam karakternya, menyoroti keilahian tanah ini dan membayangi kemandirian Lina dengan takdir yang memang udah ditentukan sebelumnya. Ini adalah visualisasi yang luar biasa untuk menghadapi hal yang tidak diketahui dengan cepat mendekat. Ancaman yang jauh lebih mendalam kalau dibandingin sama makhluk yang berbahaya secara langsung. Selanjutnya, pertemuan terakhir dengan humanoid juga tidak bisa dihindari. Puncak dari semua yang telah terjadi sebelumnya, hal ini dirancang dan ditempatkan di akhir film untuk berfungsi sebagai klimaks pengungkapan yang bersifat memaksa penonton untuk mengenali keterbatasan manusia dan memberikan rasa takut untuk penonton akan entitas kosmik yang gak dapat dipahami sama sekali. Membangkitkan kesadaran yang begitu mendalam seperti tidak akan mungkin terjadi jika hanya bergantung pada salah satu dari dua metode tersebut. Hal ini membutuhkan persiapan dan pembangunan. Oleh karena itu, bidikan yang dibingkai bisa ditafsirkan sebagai perangkat pembangun yang penting yang disisipkan untuk memperbesar ketidaknyamanan yang tidak dapat dijelaskan, bahwa sejak awal inilah satu-satunya hasil yang sudah ditakdirkan. Dengan mendistorsi dirinya sendiri dari adegan rumah menjadi adegan yang tidak diketahui, bidikan bersama dengan suara, set, lampu, dan karakter diberi kekuatan untuk mengendalikan cerita dan membawa penonton ke tempat yang benar-benar rentan.
Tapi gimana kalau kita ngelupain efeknya? Gimana kalau kita menghiraukan trik metode psikologis dan teknik bernuansa yang mungkin terasa atau tidak terasa? Bukankah adegan yang berbingkai tidak lain hanyalah adegan yang dibingkai biasa secara harfiah? Memang benar. Tetapi inilah mengapa segala sesuatu yang dipenuhi dengan cahaya dalam film terasa begitu indah, terlepas dari ancaman yang bisa ditimbulkan di dalamnya. Tanaman manusia, bunga yang bermutasi, dan bahkan mayat ini terasa seperti kayak sebuah karya seni daripada pemandangan kekerasan yang brutal. Keindahan ini dimasukkan dalam sebuah adegan, lalu dimunculkan oleh frame-frame di setiap sudut dunia dalam film, bahkan ketika segala sesuatunya nggak terlalu menarik perhatian. Inilah yang membingkai kegelapan sebagai terang dan membingkai cahaya sebagai kegelapan. Inilah yang membuat penonton kayak menunda semua ketidakpercayaan dan mengikuti film ini sampai klimaks atau akhir film. Momen ini satu-satunya titik resolusi buat tiap teknik metode yang digunain di film ini, dimana daya tarik dan rasa takut hidup berdampingan dalam bentuk paling murni. Adalah saat dimana adegan menghilang dan film berakhir membangunkan penonton. Melalui frame yang destruktif ini, film ini pengen merekonstruksi sebuah perspektif baru tentang apa itu sinema. Dapatkah film ini memberikan insight pemikiran rasional terhadap penonton yang dapat ngebuat pengalaman kita lebih baik dengan film-film yang menyajikan konsep yang benar-benar asing? Mungkinkah Annihilation bukan tentang menghapuskan atau mengeliminasi diri sendiri si karakter di dalam layar film, tetapi tentang mengeliminasi diri kita sebagai penonton? Kalau kehilangan integritas diri kita sendiri adalah hal yang paling kita takuti, mungkinkah kegelapan dalam film ini bukan untuk siapapun kecuali untuk diri kita sendiri, mengundang kita ke dalam gemerlapnya hidup yang akan datang untuk terlahir kembali, untuk bertahan hidup dan keluar dari sisi yang lain.